Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Saya Tasya Aulia Faisal akan membahas mengenai konsep dasar teorema Stokes. Nah, ini adalah konsep dasar dari sebuah teorema atau pembahasan konsep dasar yang terakhir di kalkulus ini. Nah, untuk lebih jelasnya simak video yang akan saya sampaikan ini. Next. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai teorema Stokes ini, kita harus mengenalnya dulu. Nah, teorema Stokes ini sesuai dengan namanya, teorema ini digagas oleh seorang ilmuwan Irlandia, George Gabriel Stokes. Teorema Stokes ini menunjukkan hubungan antara integral garis dengan integral permukaan. Nah, jadi di teorema ini dia itu akan mencakup kedua integral. Yang pertama itu integral garis dan yang kedua itu adalah integral permukaan. Nah, untuk teorema pada integral garis dan konsep dasar mengenai teorema integral permukaan itu ada di video-video sebelumnya, jadi bisa ditonton. Nah, untuk di video kali ini saya akan mengilas balik aja. Kalau misalnya dia di integral garis itu dia seperti ada kurva tertutup seperti itu. Jadi untuk persamaannya itu adalah integral tertutup C FDR. Dan sedangkan untuk yang integral permukaan itu dia gambarnya ada seperti sebuah selimut di atasnya yang membentuk sebuah permukaan. Nah, untuk rumusnya itu ada integral lipat 2 dengan batas S curl FDS. Nah, jadi kita akan menggabungkan kedua teorema itu. Lanjut. Baiklah, teorema Stokes. Nah, di sini misalkan S adalah suatu daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C yang berorientasi positif. Nah, apabila terdapat medan vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK dengan MN dan P-nya mempunyai turunan-turunan parsial tingkat pertama yang kontinu pada S, maka akan berlaku persamaan seperti yang ada di sini, yaitu integral lipat 1 ya. ds FDR sama dengan integral lipat 2 dengan batas S cross FDS. Nah, dengan kata lain, teorema Stokes ini menyatakan bahwa satu integral garis akan sama dengan integral permukaan. Hal ini bisa terjadi ketika semua syarat pada teorema Stokes terpenuhi. Nah, kita nggak bisa langsung dia bilang sama karena dia harus memenuhi dulu syarat pada teorema Stokes ini. Nah, yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan persoalan integral permukaan dapat digunakan konsep integral garis. Jadi berlaku sebaliknya. Oke, next. Nah, jika kita perhatikan dari syarat yang terdapat pada teorema Stokes, ada kurva berorientasi positif. Nah, untuk memahaminya, kita perhatikan gambar berikut ini ya, teman-teman. Ada gambar 1 dan gambar 2. Di sini tidak jelas perbedaannya dari anak panahnya yang mengarah pada arah jarum jam dan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ada permukaan D. Oke, sudah dilihat. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Pada gambar 1 tadi, arah lintasan kurva berlawanan dengan jarum jam. Ini menandakan lintasan itu berorientasi positif. Jika kita berjalan di sepanjang lintasan dan ternyata daerah D tadi selalu berada di sebelah kiri, maka lintasan tersebut berorientasi positif. Nah, begitupun selanjutnya dengan gambar kedua itu sebaliknya. Arah lintasan kurva itu searah dengan jarum jam. Ini menandakan bahwa lintasan itu berorientasi negatif. Jika kita berjalan di sepanjang lintasan dan ternyata daerah D selalu berada di sebelah kanan, maka lintasan tersebut berorientasi negatif. Nah, untuk lebih memahami teorema Stokes ini, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan soal di teorema ini. Maka dari itu, setelah kita lanjut di video ini, kita lanjut ke video contoh soal dari teorema Stokes. Jadi tetap nonton teman-teman. Terima kasih telah melihat dan menyaksikan serta memahami video ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye-bye. Terima kasih.